Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Pada siang ini saya akan sharing mengenai IPO PT UPI Indo Jeligam ya, dengan kode UPI. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya. Saya izin untuk share materi ya. Seperti biasa ya, Bapak Ibu sekalian, untuk IPO Hunter saya bagi tiga bagian. Yang pertama adalah detail IPO ya, PT UPI Indo Jeligam Tbk ya, kode UPI. UPI akan melakukan penawaran umum saham perdana dengan masa offering 17 sampai 19 Maret 2025 dengan listing di Bursa Efek Indonesia tanggal 21 Maret 2025. Holding tanggal 6 sampai 10 Maret 2025. Sebagai penjamin pelaksana emisi efek adalah CEIB Niaga Sekuritas dan Mandiri Sekuritas. Full komitmen. UPI ini akan menawarkan saham sebanyak-banyaknya 854 juta lembar, ya, saya bulatkan, yang terdiri dari 256 juta lembar saham baru ya yang diambil dari Kotopil atau mewakili 3% dan 598 juta lembar saham divestasi ya milik PT Switch Indonesia, salah satu pemegang saham mayoritas ya atau mewakili 7%. Jadi total semuanya itu adalah 10% ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau saham divestasi artinya uang ini tidak masuk ke UPI tetapi masuk ke PT Switch Indonesia. Ya, jadi PT Switch Indonesia ini mengurangi jumlah lembar sahamnya. Ya, ini kasusnya seperti MDIY ya. Divestasi dan sentimennya kurang bagus ya karena pendiri mengurangi jumlah lembar sahamnya. Nominalnya Rp50 per lembar, harga penawaran berkisar antara Rp2.100 per lembar sampai 2.500 ya sehingga maksimal dana IPO yang diperoleh maksimal 2,1 triliun ya yang terbagi atas 641 miliar rupiah masuk ke UPI perseroan dan sisanya 1,5 triliun masuk ke PT Switch Indonesia ya jadi dana yang IPO yang diperoleh oleh PT UPI ini sebanyak 641 miliar rupiah ya. Pemegang saham, komposisi pemegang saham ya sebelum IPO yaitu PT Sud Indonesia sebanyak 99,9% dan Bapak Daniel Budiman sisanya ya 0,1%. Kemudian masuk masyarakat ya sebanyak 10% ya PT SI, PT Sud Indonesia kepemilikannya menjadi 89,9%. Ya, Pak Daniel Budiman tetap 0,1% karena dia tidak melakukan divestasi. Ya, sebelumnya kan PT Sun Indonesia menguasai 99,9 ya menjadi 89,9 ya turun 10% pindah ke masyarakat. Bapak Ibu, ini ada peristiwa yang sangat penting ya di PT UPI ini ya. Ini ada rencana akuisisi dan perubahan pengendalian perseroan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi PT SI, Sweet Indonesia, dan Daniel Budiman secara bersama-sama sebagai para penjual telah menandatangani perjanjian perikatan jual beli atas saham UPI pada tanggal 1 November 2024 dengan CCPGL dan PT CCPI. Ya, ini adalah pembeli. Berdasarkan perjanjian tersebut, setelah penyelesaian penawaran umum perdana saham dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia, PT CCPI akan membeli seluruh saham milik PT SI, Sweet Indonesia, dan Daniel Budiman. Ya, sehingga nantinya
PT SI dan Daniel Gunawan tidak memiliki saham lagi, muncul PT CCPI ya sebagai pemegang saham pengendali 89,990%, ya sisanya 10% masyarakat. Rencana akuisisi tunduk pada penyelesaian penawaran umum perdana saham dan penyelenggaraan saham di Bursa Efek Indonesia dan akan dilaksanakan, ya rencana ini akan dilaksanakan pada satu tanggal yang disepakati oleh para pihak, yaitu pihak pembeli dan penjual, yang mana sesegera mungkin dan dapat dilakukan secara wajar serta tidak lebih dari 5 hari setelah listing, ya tidak lebih dari 5 hari setelah listing, atau tanggal lain yang disepakati oleh pembeli dan penjual tidak lebih dari 12 bulan, ya dari tanggal 1 November 2024. Jadi 1 November 2025. Itu paling lambat, ya rencana akuisisi dan perubahan pengendalian perseroan dari paling cepat 5 hari, paling lambat 1 tahun setelah 1 November 2024, ya. Jadi nanti PTSI sudah tidak menguasai. Jadi ini terjadi perubahan, ya, pemegang saham pengendali. Ya, nanti saya jelaskan siapa itu di balik CCPI. Ya, rencana penggunaan dana 77% untuk capek, ya, dari untuk bangun pabrik baru di Nganjuk, ya, di Jawa Timur dengan total biaya perkiraan 438 miliar rupiah dan akan beroperasi paling cepat tahun 2026, ya, tahun depan, ya. Sedangkan sisanya 23% untuk modal kerja. Jadi penggunaan dana ini sentimennya positif, ya, semuanya untuk pengembangan perusahaan, tidak ada untuk bayar utang, ya. CCPI itu adalah singkatan dari Confectionery Consumer Product Indonesia, ya, dia PT Badan Tunduk pada Hukum Indonesia, ya. CCPGL itu yang tadi pembelinya itu adalah, bentar saya lihat di depan, CCPGL, ya. CCPGL itu singkatan dari CCPGL, dari Confectionery Consumer Product Global Pte Limited, ya, tunduk pada hukum Singapura, ya. UPI ini didirikan tahun 96, ya. Dia bergerak dalam bidang industri kembang gula, ya, permen, ya, merupakan UPI memiliki 64 unit SKU, ya, item, ya, banyak 64 unit item permen yang terbagi dari 4 kategori produk. Yang pertama gummy, Bolisius, extruded soft candy, dan marshmallow, ya. Merek-mereknya itu ada Yupi, Just for Fun, sama Gummy Zone. Ya, Yupi ini termasuk market leader, Bapak Ibu sekalian. Ya, perseroan merupakan pemimpin pasar pada subkategori soft candy dengan pangsa pasar 67% di Indonesia. Ya, market leader ini. 21% di Malaysia, 17% di Singapura, dan 23% di Thailand. Ya, berdasarkan laporan Euromonitor. Ya. Perseroan juga menyediakan jasa OEM, ya, OEM, ya, untuk jenis produk dan konsumen tertentu yang tidak bersaing secara langsung dengan merek-merek milik perseroan. Jadi dia itu terima pesanan, ya, untuk memproduksi merek lain, ya, dari perusahaan lain, ya. Saat ini perseroan memiliki 41 distributor yang membantu untuk menyeluruhkan produk di Indonesia, ya, dan 39 distributor ke luar negeri, ya, jadi ini ada ekspornya, ya. Jadi gummy itu adalah jenis permen yang kenyal berbasis gelatin. Bolosius itu adalah jenis permen jelly dengan rasa buah yang dibungkus dengan kolagen halal. Extruded soft candy adalah jenis permen yang diproduksi melalui proses ekstrusi. Marshmallow itu adalah jenis permen yang ringan, lembut, dan kenyal berbasis gelatin. Ya, ini Bapak Ibu adalah apa
model-model permennya ya, bisa lihat di toko-toko ya. Produksinya, kapasitas produksi sampai akhir 2024 adalah 93.000 ton per tahun ya. Saat ini Yupi ini mengoperasikan satu fasilitas produksi di Gunung Putri, Jawa Barat, satu fasilitas produksi di Karanganyar, Jawa Tengah, dan satu fasilitas packaging di Samolo, Jawa Barat ya. Kalau kita lihat dari item-item dari produksinya ini, yang paling banyak itu kapasitasnya itu di Gami ya, 73.000 ton ya. Volusius itu 10.000 ton, Exodus soft candy itu 7.400 ton, marshmallow itu nggak banyak ya, kurang dari 2.400 ton ya. Tiga bahan baku utama perseroan dalam memproduksi permen yaitu gelatin, gula, dan glukosa. Ya, ini adalah bahan baku utama ya yang mengkontribusi 73% dari total pembelian bahan baku. Ya, jadi kalau terjadi kenaikan harga bahan baku, otomatis marginnya akan melemah ya, atau bisa saja perusahaan ini menaikkan harga jual ya. Kalau daya beli masyarakat masih mumpuni ya, tapi kalau daya beli masyarakat masih lemah, ya mungkin dia menunda kenaikan harga jual sehingga marginnya akan mengalami kompresi ya. Karena Yupi ini mengekspor ke luar negeri, otomatis Yupi ini memiliki banyak sertifikasi internasional ya, seperti ISO 22000, HACCP, GMP, GRCGS, FDA, KFDA, ISO 45001 ya. Untuk kapasitas terpasang produksi 3 tahun terakhir mengalami kenaikan moderat. Tahun 2021 itu 54.000 ton, 22 itu 70.000 ton, 23 itu 77.000 ton ya, dan 2024 92.000 ton ya. Permen ini segmennya bisa ditujukan ke anak-anak, remaja, dan dewasa ya. Risiko utama dari bisnis ini adalah persaingan ya di industri yang sama. Kemudian untuk pemegang saham pengendali atau pemilik manfaat perseroan ya, itu Bapak Daniel Budiman, Wijaya Tanadi, dan Sodo Anggus Subroto. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, setelah terjadi perubahan pemegang saham pengendali ya, akuisisi, nanti Yupi itu dimiliki oleh CCPI ya, CCPI ya, Badan Hukum Indonesia, dan CCPI ini dimiliki oleh CCPGL 100% ya. CCPGL itu Badan Hukum Singapura. Kemudian CCPGL itu dimiliki oleh CPGL ya, dari Cayman Island. CPGL itu ya, perusahaan apa itu namanya, cangkang ya. Kemudian CPGL itu dikuasai oleh CPHL ya, dari Cayman Island, dan CPHL itu ya, ini sudah yang paling tinggi ya. Ini dikuasai oleh APFV, ini private fund ya, private fund ya, sama APFV, sama APFV2, sama pemegang saham lainnya. APFV itu menguasai 59% saham CPHL, APFV2 menguasai 39%, dan pemegang saham itu cuma 2%. Ya, jadi ini pemegang saham baru dari Yupi itu adalah pedagang, private equity, ya, yang nantinya dia akan pedagang perusahaan. Ya, mungkin ya dia pegang 3-5 tahun, habis itu dijual. Ya, ini yang saya kurang suka ya dengan pemegang saham yang baru, karena dia bukan investor yang strategis di sektor real ya. Setelah perubahan saham pengendali ini, nanti mereka tuh minta
anggota komisarnya dirubah, ya, isinya orang-orangnya dia, ya. Saat ini presiden komisaris itu adalah Pak Imam Lilianto, komisarisnya Joni Kusuma Harjono, dan komisaris independen Sofia Priyo Prawiro. Ya, nanti Pak Imam Lianto ini sama Pak Joni akan diganti dengan orang-orangnya CPP, CCPI itu, ya, orang WNA, ya, dari Singapura. Sedangkan direksinya ini tetap, ya, jadi pemegang saham baru itu hanya merubah komisaris, ya, tetapi dia tidak berani merubah direksi, ya, karena direksinya ini orang-orang lama dan sudah punya pengalaman, ya, yang bisa membuat UPI berkembang, ya. Ini Bapak Ibu, jadi nanti sebuah dari akuisisi itu nanti dia mengangkat Tuan Benny Lim Jui Fong dan Tuan Aston Senglong, ya, sebagai anggota komisaris menggantikan Pak Imam Lianto dan Joni Kusuma Harjono, ya. Jadi diganti itu, ya. Jika rencana akuisisi tidak dapat diselesaikan dalam waktu 3 sampai dengan 30 Juni 2025, maka usulan ini nggak berlaku. Jadi komisarnya tetap Pak Imam Lianto dan Pak Joni, ya. Ditunggu sampai 30 Juni 2025. Presiden direkturnya adalah Pak Yohanes Teja. Ya, ini adalah orang penting dari UPI. Ya. Pak Imam Lianto, Preskom umur 51 tahun. Pak Joni, komisaris umur 59 tahun. Ya, ini dia pengalaman kerja banyak kan di Gunung Sewu Kencana. Komisaris independen umur 52 tahun, juga di Gunung Sewu Kencana, teman-temannya. Direksi Presidir CEO Pak Yohanes Teja, ya, ini orang betul prima, ya, Raja Wali Korpora, ya, juga di BAT, ya, jadi kebanyakan di rokok, ya, sama konsumer. Pak Nugroho Harjono ini juga pernah kerja di BAT sama Aisyah umur 58, Bu Juliwati umur 60 tahun, juga orang Bentul Prima, ya, yang di Malang itu RMBA, ya. Terus Pak Heru Kuncoro umur 61 tahun, Philip Morris, ya, dan PNG. Dwi Pujadi Intisari ini Direktur Riset dan Pengembangan umur 58, ya, pengalamannya itu kebanyakan di Helios, ya. Kemudian Alefteria Production Director, ya, ini nggak banyak pengalaman, ya. Kemudian Pak Renold Pandapotang Direktur Strategi and Business Development ini di BNG, sama Heinz ABC, ya, M150 umur 50 tahun, ya. Tidak ada hubungan keluarga di antara direksi, anggota komisaris maupun pemegang saham, ya. Jadi ini profesional semua nih, ya, manajemennya, ya. Kita beralih ke keterangan tentang pemegang saham pengendali, ya. Yang lama itu adalah PT Switch Indonesia, ya. PT Switch Indonesia ini kok preskomnya Pak Tatang Wijaya, direkturnya Pak Daniel Budiman, ya. Terus kemudian pemegang saham, keterangan tentang calon pemegang saham yang baru, yaitu CCPI, ya. Ini Badan Hukum Indonesia di Jakarta, ya. Ini bidang usaha adalah perusahaan holding investasi, ya. Pemegang sahamnya adalah CCPGL, CCPGL, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebagai pemilik manfaat dari CCP ini adalah Bapak Robin Ong Engjin, ya. Bapak Robin Ong Engjin ini adalah pemilik manfaat, beneficiary owner dari CCPI. Ini orang Singapura, dia dulu pernah beli sahamnya Saratoga, ya. Nanti di akhir materi ada, ya. AF Fund itu yang tadi itu, APF itu adalah singkatan dari Affinity. Affinity Fund, ya, adalah Exempted Limited Partnership LP, ya, di Cayman Island. Ya, dia adalah kegiatannya utama adalah investasi ekuitas.
ya di perusahaan-perusahaan Asia dan Australasia. Ya, seluruh investor dari Affinity Fund adalah investor pasif, ya, termasuk sovereign wealth fund (SWF) dan investor lembaga, dan tidak memiliki peranan dalam manajemen maupun pengendalian atas bisnis dari Affinity Fund. Tidak ada investor dari Affinity Fund yang memiliki atau mengendalikan hak suara sejumlah 10% atau lebih. Ya. Kemudian CPHN memiliki saham di CCPI melalui CCPGL. Ya. CPGL juga di Kepulauan Cayman Island. Ya. Perusahaan cangkang ini transparansinya sulit ditembus. Ya, saya yang kurang suka dengan perusahaan yang model begini. Ya, ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi pemegang saham yang paling tinggi, ya, levelnya itu APFV dan APFV 2 dan pemegang saham lain yang cuma 2%. Ya, dari CCPI ini direktur utamanya adalah Pak Benny Lin Jufong itu ya yang tadi ya. Komisarisnya Chiang Bao-ying Luisa. Ya. Tidak ada hubungan afiliasi ya antara CCPI ya dengan perseroan ya. Ya, jadi yang saya kurang suka adalah bentuk dari bisnis dari pemegang saham pengendali yang baru ini ya. Total aset PT UPI itu 30 September 2024 itu 2,7 triliun ya. Besar, termasuk perusahaan besar ya, mungkin masuk pasar utama ya. Kemudian ini ya, kita ke ringkasan ya. Jadi jumlah lembar saham sebelum IPO 8,3 miliar lembar, setelah IPO menjadi 8,5 miliar lembar. Ya, saya bulatkan ya. Harga antara 2.100 sampai 2.500. Dana IPO yang diperoleh nilai tengah ya seperti biasa dengan asumsi biaya emisi 4%, yaitu 1,9 triliun ya. Ini total semua ya. Tetapi yang masuk ke UPI itu hanya 566 miliar rupiah. Ya, sisanya 1,3 triliun masuk ke PT Suite Indonesia. Ya, Pak Imam Lianto dan kawan Pan dan Pak Daniel itu. Ya, dia terima uang sebesar itu. Jadi pemegang saham pendiri itu exit istilahnya dari perusahaan ini. Ya, pertama IPO dicicil ya cuma 7%, kemudian setelah IPO dan listing dijual semua ya ke DCPI itu ya, yang notabene milik eh, perusahaan investasi ya, Affinity Fund ya. Dari total dana yang diraup oleh perseroan 566 miliar rupiah itu mewakili 21% dari total aset dan 27% dari total ekuitas. Jadi wajar ya. Jadi saya nggak terlalu khawatir. Penggunaan dana bagus, saya kasih highlight hijau. Yang kasih warna merah itu yang tadi yang saya ceritakan semua itu ya, bahwa saya kurang suka dengan pemegang saham pengendali baru ya. Dia bukan investor strategis tapi investor portofolio ya. Kemudian poin yang plus adalah perseroan adalah market leader. Bagus sekali. Untuk kreditur adalah bank CIMB Niaga. Ya, jadi itu termasuk bankable. Ya. Rasio keuangan 31 Desember 2023, GPM 30%, ya, moderat. Ya. OPM 23% moderat, NPM 18% moderat, dan ROE 27% sangat baik. Ya. Jauh di atas deposito dan inflasi. Sedangkan untuk per September 2024, GPM-nya 35%. Ya. Baik ya, lebih tinggi dari 30% yang setahun. Ini cuma September sudah 35. Kalau sampai Desember bisa lebih tinggi dari 35. Ya. OPM-nya 24%,
sama dengan 2023 setahun 23%, jadi dia moderat. NPM 20%, baik ya. Per September sudah 20%, yang sebelumnya 2023 setahun penuh 18%. Ya, jadi ada perbaikan. ROE 23% juga sangat baik, sudah per September juga 23%, ya, sangat baik. Ya, laba 3 bulan kenaikannya lebih tinggi daripada modal yang 3 bulan. Ya, yang 2023 setahun penuh 27%. Ya, ini September 223%, jadi sangat baik. DER-nya berapa? DER-nya 28%, sangat baik, sangat kecil sekali. Ya, utang 28, modal 100. ICR 200 kali, sangat baik ya. Rasio coverage dari bunga pinjaman sangat besar ya. DSCR 14 kali juga sangat baik. Ya, double digit. Jadi fundamental perusahaan ini baik ya. Fundamentalnya bagus ya. Bagaimana dengan valuasi? 2000 per akhir 2025, saya perkirakan laba bersihnya 650 miliar rupiah. Sebagai pegangan, per September itu laba bersihnya 484 miliar rupiah. Ya, jadi saya kena ada kenaikan sekitar 20%, ya. Saya pikir wajar. Sehingga EPS-nya ketemu 76 rupiah. Dengan harga 21 sampai 25, PI-nya ketemu 28 kali sampai 33 kali, sangat-sangat mahal. Ya, sangat mahal. Ya, patokan saya itu 10 itu sudah wajar. Ini sudah hampir 30 kali, jadi sangat mahal. Bagaimana dengan PBV-nya? 7 kali sampai 8 kali, sangat mahal juga. Ya, dari fundamental bagus, ya, valuasinya sangat mahal, jadi saya nggak rated saham ini. Ya, Bapak Ibu kalau kepingin beli silakan, tapi lebih baik hari pertama langsung jual. Ya, nggak rated ya. Fundamental bagus, masa lalu bagus, tapi untuk masa depannya, ini saya concern dengan pemegang saham yang baru. Ya, ini saya cantumkan profil dari Robin Ong Engine. Ya, ini penerima manfaat dari CCPI ini. Ya, ya, ini adalah Pak Robin ini direktur di Capital Strength Limited. Ya, di Malta. Ya, di Malta. Ya, ini kan perusahaan BVI semua ini. Ya, dia juga direktur di Clarity Investment Limited dan Connect Improvement Limited di Malta juga bersama Bapak Tai Tong Po. Ya, juga Pak Robin direksi di Centurion Resources Investment Limited dan Centennial Investment Limited, ya, dengan jabatan direktur bersama Tracy Ang Pei Fang. Ya, Pak Robin ini termasuk profesional investasi asal Singapura. Ya, dia juga masuk dalam jajaran direksi Concordan Investment Pte Limited, perusahaan investasi yang berbasis di Singapura. Ya, dia juga ada namanya di Venture Capital dan Private Equity Principal yang di Hong Kong, yaitu Affinity Equity Partner. Ya, juga terafiliasi dengan Affinity Asia Pacific Fund (VLP). Affinity adalah salah satu firma ekuitas swasta Asia yang terbesar, ya, yang berfokus pada transaksi pembelian dengan leverage, dari pembelian dengan utang ini, ya, dan modal yang kini mengolah aset sekitar 14 miliar dolar. Ya. Kemudian kehadiran Pak Robin ini di tanah air tidak pertama kali ya. Sebelumnya dia ada investasi di PT Mitra Pinastika Mustika (MPMX) ya, punya Saratoga (MPMX). Pak Robin masuk ke MPMX melalui Claris Investment Pte Limited. Ya, melalui perannya sebagai direktur, Pak Robin membawa Claris Investment menjadi pemegang saham MPMX. Per Desember 2019, Claris memegang 6,79 saham MPMX. Ya, 6,79. Kemudian tahun 2020, Claris melakukan divestasi, ya, jadi dijual. Ya. Pada laporan keuangan MPMX 2021, Claris sudah tidak ada saham lagi. Ya, jadi sudah jadi dia pegang
cuma setahun 2 tahun saya itu dijual. Ya, itu ada cerita sekilas tentang Pak Robin ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ya, fundamental baik, valuasi mahal, ada saham divestasi dalam IPO itu. Ya, jadi untuk lebih aman saya tidak retain saham ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, sekali lagi saham IPO arah nggak arah. Faktor yang pertama adalah hasil penjatahan. Ya, kalau di bawah 10%, kemungkinan besar bisa arah, dan sebaliknya kalau lebih besar, kemungkinan kecil untuk arah. Ya, tapi dengan kembali ke pengalaman di DIY, ya, hari pertama saham itu sempat ceblok ya. Setelah itu kemudian dia kembali rebound. Ya, jadi Bapak Ibu kalau beli saham ini siap-siap spot jantung. Ya, kalau ada pertanyaan bisa DM saya ya, jangan sungkan ya. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Ya, saya minta maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan ya. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati kita semua ya. Salam cuan ya. Sampai ketemu pada episode berikutnya. Terima kasih. Saya izin untuk live ya.